mungkin ada oknum yang coba untuk memprovokasi pada saat berjalannya aksi gitu. Ada tagar turunkan Jokowi. Karena memang ada orang tua ataupun keluarga yang memang punya keresahan yang sama. Turun ke jalan lagi. Turun ke jalan. Estimasi nggak jauh-jauh dari yang kemarin. 700-an. 700. Tuntutannya sama? Tuntutannya kurang lebih hampir sama. Nah, artinya kegiatan mahasiswa ketika itu ada orang lain yang menungganginya. Seperti itu? Kalau menunggangi ya Pak ya, kan kita nggak tahu. Atau mau nempel lah? Dengan apa ya? Dengan jumlah massa yang begitu besar. Nah, kan sebelum demo kan pasti dirancang dulu dong siapa pesertanya, dari organisasi mana, koordinatornya siapa, lalu jumlah peserta berapa, kan itu terkoordinir lah. Terkoordinir sehingga tuntutan pun bisa disampaikan dengan baik. Kalau kita kan gini Pak, berangkat bagaimana caranya kita ke sana hanya menyampaikan aspirasi gitu. Terlepas itu ada hal-hal yang di luar dugaan, kita semua antisipasi itu. Ya. Makanya kita. Tapi setelah kejadian disadari nggak oleh teman-teman mahasiswa bahwa aksinya ditunggangi? Iya, aksinya ditunggangi. Apa ya? Kalau kita melihat, kita nggak bisa menyampaikan bahwasanya ini aksi ada yang menunggangi. Tapi kalau kita lihat ada kericuhan itu ya teman-teman pada bubar juga gitu loh. Iya, tapi faktanya kan kelihatan bahwa ini kan kalau tidak ada yang bukan dari mahasiswa. Artinya kalau bukan dari mahasiswa kan di luar rencana dari kegiatan mahasiswa. Artinya kan oknum ini oknum kan? Oknumnya mungkin ada oknum gitu Pak. Tapi kita nggak tahu. Mungkin ada oknum yang coba untuk memprovokasi pada saat berjalannya aksi gitu. Kan ada aja oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab atas berjalannya aksi itu. Mulai dari memprovokasi supaya terjadinya chaos, mulai dari memprovokasi melalui media sosial. Toh ketika terjadinya pemukulan ada mana berita tentang mahasiswa kan, aksi mahasiswa bisa saya katakan agak sedikit ketimbun dengan berita pemukulan itu gitu. Di media sosial ya, di beberapa media juga dikabarkan dan kita baca bersama-sama ada yang pernyataan begini. Ada tagar turunkan Jokowi ya, kemudian ada tagar pro khilafah, bahkan ada kelompok radikalisme ya gitu ya. Ini sebenarnya teman-teman mahasiswa tahu nggak sih? Kalau kita menanggapi hal seperti itu ya, kebetulan kita tetap fokus pada tuntutan kita aja. Kita nggak mau terlibat dalam tanda kutip yang tadi tagar ganti Jokowi atau segala macam dengan embel-embelnya segala Karena macam. ini tagar ini berbeda dengan yang sudah direncanakan tuh. Iya beda. Tuntutan yang sudah kita fokus dengan tuntutan kita aja. Gitu. Saat ini memang kita fokus pada tuntutan yang pertama. Terus yang kedua, hal-hal yang mengenai dengan tagar-tagar tersebut, kita tidak mau terjun ke dalamnya karena itu nanti mengganggu atau mencederai pergerakan dari mahasiswa itu sendiri. Makanya kita nggak mau ikut dalam katakanlah bahasanya itu politik lah. Jangan sampai kita masuk ke situ. Artinya nanti ada bahasa yang di framing bahwa mahasiswa ditunggangi. Artinya kita menjaga marwah daripada seorang mahasiswa dan dari organisasi lain juga. Tapi sederhana sebentar ya. Sederhana saja, disadari tidak disadari memang aksinya juga tercederai dengan perlakuan kelompok-kelompok yang sama. Karena memang dengan kasus yang katakanlah Ade Armando dipukulin itu, ini kan cuman dibesar-besarkan saja di framing oleh media bahwa demonstrasi mahasiswa hari ini ditunggangin. Saya bisa katakan bahwa hari ini mahasiswa itu tidak ditunggangin. Mahasiswa bergerak atas kehendaknya diri pribadi, mahasiswa bergerak atas rasa keresahannya karena memang ada orang tua ataupun keluarga yang memang punya keresahan yang sama. Kalau demikian, kalau keluarga punya keresahan yang sama, kenapa terjadi pemukulan Ade Armando? Nah, ini dia yang tadi saya katakan. Kita tidak mau mengatakan hal yang memang mahasiswa itu ditunggangi, karena. Tapi menurut adik-adik mahasiswa siapa mereka?
kita nggak tahu siapa mereka. Kita aja nggak tahu siapa mereka. Terjadi pemukulan dan lain-lain, kita nggak tahu kondisinya pada saat itu. Yang kita tahu beredar di sosial media ada pemukulan gitu. Berarti rekan-rekan mahasiswa biarkan saja lah itu, kita dengan tuntutan kita, kita fokus apa yang terjadi di belakang itu bukan urusan kita. Bukan urusan kita, itu ada pengamanan masing-masing gitu. Akhirnya nanti menutup tuntutan-tuntutan kita ketika kita menyampaikan aspirasi. Sayangnya dengan dipukulnya Ade Armando kan jadi redup tuh. Apa sikap adik-adik mahasiswa melihat kejadian tersebut? Saya merasa cukup sangat disayangkan dengan tragedi itu. Hari ini mahasiswa merasa kecewa juga, memang tuntutannya tidak didengarkan dengan adanya isu yang dinaikkan oleh media. Akhirnya harus jadi ini media tidak menaikkan tuntutan itu? Apa memang tidak hanya tidak ada press conference dinaikkan, hanya rame-ramenya aja Pak. Hanya rame-ramenya aja. Tapi untuk lalu kemudian tuntutan teman-teman mahasiswa secara keseluruhan itu kan di media hampir hilang, katakan begitu. Tapi adik-adik mahasiswa sudah mengantisipasi kemungkinan terjadi nggak itu? Terjadi apa? Yang pemukulan? Belum. Dari awal kita pastikan setiap teman-teman yang berangkat dari Tangerang itu punya koordinatornya masing-masing untuk masanya gitu. Mulai dari identitas. Contoh kalau memang dia hanya sebatas pakai baju biasa dan kita kenakan pita untuk mengenal bahwasanya ini masa kita loh. Kalaupun terjadinya chaos dan sebagainya, kita pukul mundur. Karena berapa banyak masanya kemarin? Kurang lebih hampir 750 ya. Banyak juga dong. Banyak dari Tangerang kita Pak berangkat. Kemudian terlepas ada terjadinya kisruh dan sebagainya, kita mundur karena kita fokus kita menyampaikan aspirasi di sana. Kalaupun ada hal-hal yang kemudian sifatnya kerusuhan kayak semacam pemukulan Ade Armando, dalam hal ini konteks ini yang pertama kita melihat terlepas ada yang ditunggangi atau tidak. Ya kalau saya pribadi ya menyayangkan adanya pemukulan itu. Terlepas itu oknum dan lain-lain lah. Yang pasti sudah disampaikan oleh pihak kepolisian itu bukan bagian dari teman-teman mahasiswa. Termasuk tagar turunkan Jokowi. Termasuk tagar turunkan Jokowi dan lain-lain itu bukan konsen untuk kita dari Tangerang itu berangkat ke sana. Tugas konsen kita mengawal, menyampaikan aspirasi sampai di sana gitu loh. Tentang tuntutan yang sudah kita konsolidasikan sebelumnya gitu Pak. Nah, pasca tanggal 11 itu, ya, teman-teman dari MRT sendiri ada evaluasi nggak tentang kejadian itu? Memang untuk setelah tanggal 11 kita mengadakan pertemuan dengan beberapa pimpinan yang ada yang di MRT itu, dari koordinator-koordinator tiap kampus dan koordinator tiap OKP-nya. Kita melakukan evaluasi bahwa memang kita melihat tuntutan kita ditutupi dengan adanya kasus pemukulan Ade Armando itu. Dan memang kita berdiskusi bagaimana langkah selanjutnya ke depan. Dan kawan-kawan para pimpinan tersebut ya memutuskan bahwa kita akan melakukan satu gerakan baru lagi yang menghadirkan mahasiswa Tangerang dan rakyat Tangerang itu bisa turun kembali untuk menyuarakan apa yang menjadi tuntutan dari kawan-kawan. Kapan rencananya? Tanggal 21. 21 April ini. April. Berarti 2 hari lagi dong? 2 hari lagi. Sama seperti yang kemarin. Sama. Turun ke jalan lagi. Turun ke jalan. Membawa ini dari semua hanya dari mahasiswa Tangerang atau semua mahasiswa lagi? Kalau kita kan sebenarnya gini, kita kan perwakilan dari kampus gitu. Kita kenal dengan teman-teman yang ada di tatanan kampus itu, teman-teman mahasiswa lah. Terlepas nanti ada yang lalu kemudian ikut dan sebagainya, kita nggak dalam artian ini ya monggo-monggo aja ikut. Tapi dengan catatan, maksudnya tidak ada kerusuhan gitu. Takutnya ada yang penyusup ya kita antisipasi juga itu. Caranya mengantisipasinya seperti apa? Ya, dengan memberikan pita tadi? Ya kita kenakan identitas pengenal dia gitu loh. Contoh kalau ke kampus kan punya alma mater gitu. Ya. Kalau ada orang lain yang ikut nimbrung, pakai alma mater yang sama? Bagaimana solusinya? Terkait dengan orang nimbrung? Ya, nimbrung pakai alma mater yang sama kan gampang sekarang ganti alma mater. Aja diskusi kita. Kalau dia bikin sesuatu hal yang berbeda yang membuat kacau mungkin? Membuat kacau pada saat demonstrasi gitu. Ya. Langkah pertama adik-adik mahasiswa. Ya kita cegah dia, kita yang amankan dia gitu. Kalau memang ada apa-apa. Karena setiap pimpinan itu punya
koordinatornya masing-masing. Berarti sudah Untuk bikin masalah tim kita tersendiri cegah. yang mengantisipasi itu ya. Contoh dari teman-teman YMM gitu. Iya. Kita ada koordinatornya, kalaupun memang ada yang sifatnya sudah mencium bau-bau ada dia mau menimbulkan kerusuhan, Bau-bau. ya kita pegang namanya gitu, kita cegah. Jangan Oke. sampai Jangan sampai tercederai memprovokasi. gitu, jangan Berapa- sampai juga memprovokasi gitu. Berapa banyak rencananya mau diajak lagi ininya mahasiswa? Jumlahnya Jumlahnya. Estimasi nggak jauh-jauh dari yang kemarin paling. 700-an ya? 700. Tuntutannya sama? Tuntutannya kurang lebih hampir sama. Orang yang sama. Orang yang sama, Oke. Nah, terakhir, kalian ingin melihat Indonesia itu seperti apa ke depan? Karena tadi saya sudah sampaikan bahwa Indonesia ini akan berada di tangan kalian juga sebagai generasi penerus Betul. dan generasi muda. Kalau untuk saya pribadi melihat sekarang persiapannya bahwa persiapan ini di tahun 2045 itu Indonesia akan menuju ke Indonesia yang emas. Artinya setiap kebijakan apapun dari pemerintah itu kita harus siap, tapi dengan catatan bahwa ketika kebijakan itu dikeluarkan, sebelum dikeluarkan itu kan harus ada yang namanya pemahaman terhadap masyarakat, edukasi terhadap masyarakat. Sehingga ketika kebijakan itu dikeluarkan, masyarakat itu sudah bisa menerima. Jangan sampai tiba-tiba kebijakan dikeluarkan tanpa ada pemberian edukasi terhadap masyarakat yang nantinya masyarakat itu dengan kaget bahwa mereka tidak menerima dengan kebijakan tersebut, akhirnya membuat negara ini kan nantinya tidak stabil. Artinya dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak melibatkan unsur kemasyarakatan, unsur masyarakat. Dan saya harapkan bahwa di kedepannya di tahun 2045 itu kita anak muda akan menggantikan posisi-posisi yang saat ini diduduki oleh pemerintahan sekarang. Saya harapkan bahwa ketika kita yang memimpin, kita akan membuat satu terobosan-terobosan yang memberikan pemahaman yang secara masif dan agar masyarakat itu bisa paham, ini loh kebijakan pemerintah yang harus kita patuhi karena tidak merugikan masyarakat juga. 2045 nanti Samtu jadi apa? 23 tahun lagi. cita-cita. Ya. Karena ini kan sudah kamu bentuk dari sekarang dan kamu sudah sampaikan. Insya Untuk Indonesia. Insya Allah, karena ini bicara 2020. Ya. Gak apa-apa itu. Ya gubernur minimal. Menjadi gubernur Maluku ya. Dan di tahun yang sama itu generasi Indonesia hebat loh. Generasi emas. Ya. Umurnya nanti 2045 berapa? 40 lebih. Oh, 40 lebih ya. Oh, udah bisa ya. Cocok lah. Oke. Nopri, apa harapanmu? Bagaimana kamu melihat Indonesia ke depannya? Iya, saya mungkin menyambung sedikit apa yang disampaikan saya. Sebagian dari sebuah harapan atas nama pribadi gitu, melihat kondisi Indonesia ini. Kemudian saya lebih kemana? Ke generasi muda. Karena memang saingan kita, anak-anak muda ini bukan kemudian sesama manusia. Ya. Tapi teknologi. Ya. Saingan kita teknologi gitu. Dan bagaimana responsif dari teman-teman anak muda untuk menyikapi perkembangan zaman ini lebih cekatan, lebih lebih antusias dan lebih memahami bagaimana perkembangan yang ada di Indonesia gitu. Terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah, ya harapannya kita semua sampai pada titik ke bawah gitu, di kalangan masyarakat yang paling bawah gitu, mulai dari pelosok-pelosok dan lain-lain lah. Artinya ketika dibuatnya regulasi, ya masyarakat nggak kaget lagi karena sudah tersampaikan apa yang lalu kemudian menjadi kebijakan pemerintah. Nah, harapan untuk anak-anak muda generasi milenial, saya sering sampaikan kepada teman-teman IMM khususnya, jangan lalu kemudian kita jadi anak muda kebanyakan mengeluh, nggak banyak bersyukur dan lain sebagainya. Artinya kita harus banyak berbuat, harus banyak melakukan sesuatu hal, harus banyak melakukan tindakan terobosan dan sifatnya konstruktif yang baik lah gitu. Membangun. Iya, mulai dari anak-anak muda menjadi entrepreneur kita mulai dari usaha-usaha kecil. Kita nggak tahu, siapa tahu ke depan usaha kita berkembang, kita jadi pengusaha. Ataupun yang konsen di dunia politik itu yang fakultas-fakultas FISIP gitu.
ya terus perdalam ilmu dan pengetahuannya gitu. Karena saya pernah diskusi dengan salah satu dosennya yang bisa menyelamatkan anak-anak muda di masa yang akan datang pendidikan. Konsen lah, kemudian kita pendidikan. Saya tanya itu soal pendidikan. Kalau kita lihat demo selalu mahasiswa itu selalu menuntut pemerintah dari sisi politik, ya, dari beberapa tuntutan. Kenapa tidak pernah menuntut bagaimana pendidikan ini bisa lebih maju memiliki program yang bagus? Memberikan solusi juga. Tadi kan Nopri bilang, iya, kalau ya kan jangan hanya menuntut saja, tapi harus ada solusinya juga. Bahwasanya kita lihat pendidikan di Indonesia, kita terlalu tradisional. Masih pendidikan yang sifatnya tradisional. Masuk SD kita belajar jadikan wadah kampus itu sebagai laboratorium, misalkan lab untuk kita menganalisis dan sebagainya gitu. Coba diubah sedikit konsep pendidikan kita, seperti kayak kita SMA aja masih mengenyam pendidikan yang sifatnya ilmu-ilmu pengetahuan dasar gitu. Tapi kita nggak diorbitkan ini jadi apa, ini diorbitkan jadi apa. Nggak ada spesialisasinya. Kita kan umum aja pendidikan kita. Tapi kalau dispesialisasi demikian, apakah sumber daya manusia mendukung? Makanya dilatih sejak awal. Kan kita kan nggak punya pelatihan itu. Gagasanmu apa? Gagasanmu diubah apa? Semua dalam hal konsep pendidikan. Ya maksudnya diubah itu bagaimana? Melihat situasi kayak teman-teman yang kuliah gitu atau yang sekolah dasar, lalu kemudian lebih kalau saya lebih face to face melihatnya, Pak. Di secara baik. Secara baik. Oh, ternyata ini lebih tertarik ke dunia ini. Ya kita fokuskan ke sana, kita orbitkan. Jadi nanti Nopri kayaknya cita-citanya mau jadi Menteri Pendidikan. Amin. Jadilah kita kalau pabrik itu produksi barang yang kemudian laku di kalangan masyarakat. Berarti itu peminatan jatuhnya dong. Peminatan jatuhnya. Memang harus dikonsenkan. Jadi biar nggak bias pendidikannya, selesai S1 bingung jadi pengangguran. Ada closing statement singkat? Sedikit. Kalau saya mengutip kata-kata dari Tan Malaka, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Artinya dalam masa muda kita harus banyak bertarung, bukan dalam konteks berjudi ya, mempertaruhkan segala waktu kita, daya yang ada yang diberikan Tuhan kepada kita untuk lebih baik lagi dan bermanfaat untuk kalangan. Satu lagi, kalau saya pribadi lebih baik mati daripada hidup tidak berjuang. Keren. Iya. Ini disimpan loh, nanti kita tunggu 2045 iya. Iya. Amin. Oke, apa ada closing statementmu? Kalau closing statement saya, apa kata Buya Hamka, hidup kalau sekedar kerja, kerbo di sawah pun hidup dan bekerja. Terus hidup kalau sekedar untuk makan, monyet di hutan pun hidup sambil makan. Jadi pesan saya bahwa kita hidup harus bisa bermanfaat kepada orang lain. Kita hidup harus bisa bermanfaat kepada diri sendiri. Sehingga ketika kita sudah bermanfaat kepada diri kita sendiri, artinya bisa bermanfaat untuk masyarakat yang lebih banyak. Terima kasih. Maiji, demikian obrolan kita bersama dengan adik-adik mahasiswa. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman dan adik-adik mahasiswa, semua obrolan yang baik dan menjadi kekuatan untuk mencapai cita-cita. Aspirasi selalu dan tetap disampaikan ya melalui mekanisme berbagai bentuk, dan jadikanlah kekuatan untuk mencapai apa yang diperjuangkan. Aspirasimu, perjuanganku.